Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, sore hari ini kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang mendasari Jumat petang kita di hari ini disampaikan dalam kesaksian 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Sebelumnya, mari kita bersama-sama merendahkan diri, memohon bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini kami dapat kembali dituntun untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati juga para perempuan yang sore hari ini akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, ayat yang pertama hingga 15, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Diberi judul, berdoa dan bekerja. Firman Tuhan dikatakan demikian. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia. Dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjumpai kita di sore hari ini. Berbahagia kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, mendengar musik alunan Sunda seperti ini, apa yang pertama kali terbayang dan teringat oleh kita?
Ada mungkin di antara kita yang mengingat kembali akan kampung halaman. Ada juga mungkin di antara kita yang ingin segera menikmati liburan di pedesaan. Itu sah-sah saja. Namun saya mau mengajak kepada kita, untuk para perempuan, suara kicauan burung, suara aliran air, suara alunan musik yang kita dengar, menandai bahwa dari tempat ini kita melihat, kita mendengar, kita menyaksikan, bahkan kita menikmati hasil jerih payah para petani. Mereka mengolah sawah, mengolah ladang sedemikian rupa guna mencukupkan kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan para petani itu dan keluarganya saja, tetapi juga kebutuhan banyak orang. Termasuk adalah kebutuhan saya dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali. Para petani begitu giat, begitu bersungguh-sungguh, begitu serius mengolah sawahnya, mengolah ladangnya demi menghasilkan butiran-butiran padi yang kemudian menjadi beras untuk kita nikmati. Bekerja dan bekerja, itu yang dilakukan para petani demi terpenuhinya kebutuhan pangan banyak orang. Petani tak pernah berhenti untuk bekerja, dan itu menjadi kiprah dia untuk menghadirkan sesuatu yang jauh lebih baik di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Bayangkan oleh kita, jika para petani berhenti berkiprah untuk mengolah sawah dan ladangnya, apakah kita bisa menikmati beras bulan seperti sekarang? Apakah kita menikmati ubi jalar yang manis dan legit seperti sekarang? Mungkin tidak akan pernah. Jika para petani dan para peladang itu berhenti untuk melakukan kiprah mereka. Tetapi oleh karena kegigihan mereka untuk terus berkiprah, oleh karena semangat mereka untuk terus melakukan yang terbaik, bukan hanya bagi mereka dan keluarganya saja, tetapi juga bagi kita. Kita bisa menikmati apa yang telah menjadi kerja keras mereka. Dan hari ini firman Tuhan yang menyapa kita juga ingin mengingatkan kita kembali. Sebagai orang-orang Kristen, kita pun juga dipanggil untuk terus berkiprah di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa Paulus memanggil kita sebagai kaum perempuan, sebagai orang percaya untuk tetap terus berkiprah? Rupa-rupanya, saudara-saudara, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, ada latar belakang. Mengapa berdoa dan bekerja ini menjadi perikop yang ditegaskan Paulus dalam suratnya kepada saudara-saudara di Tesalonika. Ini sangat terkait erat rupa-rupanya dengan paradigma, dengan pemahaman yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kita di Tesalonika. Khususnya adalah paradigma atau pemahaman yang tumbuh dan berkembang tentang kedatangan Tuhan itu sendiri. Ada banyak orang saat itu memahami, memaknai soal kedatangan Tuhan itu harus disambut, harus disikapi, harus direspon hanya dengan hal-hal yang bersifat rohani semata. Banyak orang saat itu terjebak pada konsep, pada pemahaman, pada pandangan, pada paradigma berpikir bahwa hanya hal rohanilah yang akan membuat mereka dapat menjadi orang-orang terpilih saat peristiwa kedatangan Tuhan itu terjadi. Sehingga mereka mengupayakan dan mementingkan betapa luhurnya hidup rohani harus dibangun. Betapa luhurnya hidup rohani harus dipelihara sedemikian rupa.
Nah, ketika mereka mencoba memelihara hidup rohani yang sedemikian rupa itu, mereka melupakan realitas. Mereka melupakan identitas mereka di tengah-tengah kehidupan dunia dan masyarakat saat itu. Sehingga mereka hanya mengedepankan berdoa, berdoa, dan berdoa sebagai aktivitas penantian mereka akan kedatangan Tuhan. Seakan-akan aktivitas rohani, aktivitas berdoa menyambut kedatangan Tuhan itu adalah aktivitas terbaik yang akan menempatkan mereka menjadi orang-orang terbaik kelak di mata Tuhan karena aktivitas kerohanian itu. Padahal menurut Paulus, ibu-ibu dan saudariku yang Tuhan kasihi, respon kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, panggilan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak melulu dan tidak hanya harus diwujudkan dalam bentuk aktivitas kerohanian. Aktivitas kerohanian bukan satu-satunya respon yang harus dimiliki orang percaya dalam menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi justru Paulus mau mengajak aktivitas kerohanian itu tidak akan ada artinya, tidak akan ada nilai lebihnya jika hanya dibangun dalam konsep kerohanian semata, hanya dalam kerangka tindakan kerohanian semata. Sementara hidup di dunia, di tengah masyarakat, itu membutuhkan tindakan nyata dan konkret yang juga akan menolong dan membantu kita menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya Paulus mengajak saudara-saudara di Tesalonika agar tidak mengesampingkan aktivitas bekerja. Berdoa dan bekerja adalah bagian yang tidak boleh dilupakan dalam praktek hidup yang nyata. Menantikan Tuhan bukan hanya bersila, berdoa, memanjatkan harapan, tapi kita tidak mewujudkan doa dan harapan itu dalam kerangka kehidupan nyata kita dengan melakukan aktivitas bekerja. Oleh karena itu, Paulus meminta agar kita tetap bekerja, agar kita tetap berkiprah di tengah-tengah kehidupan dunia. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan itu. Itulah sebabnya Paulus menegur saudara-saudara di Tesalonika. Ketika ada saudara-saudara di Tesalonika dalam menantikan kedatangan Tuhan, dia tidak mau bekerja. Ia tidak mau mengupayakan segala sesuatu untuk kebutuhan dirinya. Karena membayangkan kedatangan Tuhan itu begitu tiba-tiba, begitu cepat, dan mereka harus bersiap dengan hal-hal yang rohani semata. Padahal menurut Paulus, aktivitas rohani mesti dibarengi dengan aktivitas real di tengah-tengah kehidupan jasmani. Aktivitas rohani mesti diwujudkan dalam praktek kehidupan yang nyata. Supaya dengan tindakan itu, maka baik aktivitas rohani ataupun juga aktivitas lahiriah yang diwujudkan dalam kehidupan dan praktek bekerja menjadi bagian yang selaras. Artinya, kehidupan bekerja juga merupakan panggilan Tuhan. Di dalam kita melakukan tugas pekerjaan kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka di situ terkandung juga doa dan harapan kita bahwa hasil kerja kita dapat kita nikmati. Di dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang diwujudkan di tengah-tengah kehidupannya sebagai bentuk kiprah kita sebagai umat pilihan dan sebagai umat percaya, maka di situ juga ada harapan yang sedang kita bangun. Ada keyakinan yang sedang kita tumbuhkan. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan saudara-saudara di Tesalonika betapa pentingnya
Dua aktivitas ini dilakukan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya di tengah-tengah dunia ini. Memang tidak bisa aktivitas itu dilakukan berbarengan, berdoa sambil bekerja. Tetapi di balik aktivitas bekerja, di situ ada doa. Ketika kita mendoakan supaya hari ini kita bisa menikmati hidup yang sejahtera, hidup yang sukacita, tanpa kita mengupayakannya, maka doa kita bisa menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita mau mendoakan dan mengupayakannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, kita percaya di situ ada buah yang dapat kita nikmati dan kita jumpai. Oleh karena itu, sama seperti nasihat Paulus kepada saudara-saudara di Tesalonika agar mereka diminta untuk terus berkiprah, maka demikian pula para perempuan Kristen yang ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat sadang. Di masa pandemi ini, kita pun juga diingatkan kembali, teruslah berkiprah. Baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah persekutuan, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Jangan karena pandemi, lalu kita berhenti untuk berkiprah. Padahal Tuhan menantikan kita tetap berkiprah di tengah situasi dan di tengah keadaan apapun. Sekalipun tidak banyak yang dapat kita buat, tidak banyak yang dapat kita lakukan, tetapi bukan berarti kita hanya berdiam diri. Bukan berarti kita hanya berpangku tangan menanti pandemi ini lewat, menanti pandemi ini berakhir. Justru bersamaan dengan situasi itulah, apa yang bisa kita buat dan kita lakukan dalam kewaspadaan, dalam kehati-hatian, kita dipanggil untuk tetap menunjukkan kiprah kita. Jangan kita berpikir bahwa karena kita orang yang baik, karena kita orang yang saleh, karena kita orang yang jujur, lalu kemudian semua itu akan menolong kita secara otomatis. Justru kedatangan Tuhan atau peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali ingin mengajak kepada kita, ingin menuntun kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dalam mewujudkan kiprah dan panggilan kita di tengah-tengah hidup ini. Oleh karena itu, para perempuan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadang yang Tuhan kasihi, berkiprahlah selagi diberi waktu dan kesempatan. Berupayalah selagi Tuhan menganugerahkan kemampuan kepada kita. Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, jika ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya, berhenti berkiprah sama artinya berarti melalaikan anugerah yang Tuhan percayakan. Tapi terus berkiprah di tengah-tengah kehidupan ini, terus berkiprah di tengah-tengah situasi dan keadaan yang ada, maka itu berarti sama artinya dengan tetap menjaga dan memelihara anugerah itu tetap terwujud dan menjadi karya nyata bagi kehidupan sesama, bagi kehidupan kita, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah berhenti berkiprah para perempuan GKP Sadang, karena Allah menyertai dan memberkati kita. Amin.